Indonesia menyamakan kedudukan. Timnas Indonesia akan melawan Malaysia dan Timor Leste di Piala AFF U23. Begini tanggapan Erick Thohir. Timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF U23. Hasil drawing Piala AFF U23, Timnas Indonesia berada di grup B. Di grup B Piala AFF U23, Timnas Indonesia akan melawan Malaysia dan Timor Leste. Ajang Piala AFF U23 akan berlangsung pada 17 sampai 26 Agustus 2023. Jelang Timnas Indonesia berlaga di Piala AFF U23, Ketua Umum PSSI Erick Thohir PD pasukan Indra Syafri mampu bersaing. Apalagi jika berkaca pada hasil SEA Games 2023 di Kamboja belum lama ini. Diketahui, Timnas Indonesia sukses merebut medali emas SEA Games. Sukses raih emas mengakhiri puasa gelar juara Timnas Indonesia selama 32 tahun tak pernah raih emas SEA Games lagi. Kini Erick Thohir menyebut sukses Timnas Indonesia raih emas SEA Games jadi spirit baru anak-anak Garuda Nusantara menatap event selanjutnya, termasuk Piala AFF U23. Melansir situs resmi PSSI pada Selasa 30 Mei 2023 pagi, skuad Timnas Indonesia asuhan Indra Syafri itu akan melakoni laga pertama melawan Malaysia di tanggal 18 Agustus 2023. Kemudian Timnas Indonesia akan melawan Timor Leste di tanggal 20 Agustus 2023. Untuk laga semifinal akan berlangsung di tanggal 24 Agustus 2023. Sementara partai puncak, laga final berlangsung tanggal 26 Agustus 2023 dengan Thailand sebagai tuan rumah. Hasil undian grup AFF U23 Championship ini, kita berada di grup B dan berisi 3 negara bersama Timor Leste dan Malaysia. Siapapun lawan persiapan kita harus semaksimal. Saya optimistis, sebab atmosfer sepak bola Indonesia yang sedang baik seusai meraih emas SEA Games akan memberikan energi positif untuk meraih hasil terbaik sehingga bisa lolos ke putaran final, kata Erick Thohir. Piala AFF U23 ini juga bisa menjadi persiapan tim Garuda Nusantara untuk menyambut Asian Games hingga Piala Asia U23. Sementara, Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin mengungkapkan dirinya ingin Timnas U23 Malaysia melaju hingga semifinal atau final. Turnamen AFF U23 ini biasanya sebagai persiapan babak kualifikasi Piala Asia karena usai selepas turnamen itu, kita juga akan ke Bangkok untuk babak kualifikasi, ujar Datuk Hamidin Mohamad Amin, dilansir bolasport.com dari Stadium Astro. Jadi saya rasa, kami harus melaju jauh di turnamen ini baik ke semifinal atau final. Kami telah mengadakan pertemuan dengan pelatih Ella Farasan dan kali ini, dia harus memastikan tim ini melangkah lebih jauh, ujarnya. Lebih lanjut, ia tidak dapat memastikan pemain yang diturunkan di Piala AFF U23 2023 mengingat tidak dalam kalender FIFA. FAM berusaha mendapatkan jasa 2 pemain yang bermain di Eropa Lukman Hakim Syamsuddin, Jartvik FC, Islandia, dan Noah Laine, Jartvik FC, Finlandia, untuk Piala AFF U23 2023. Akan tetapi jika tidak dilepas klub, FAM akan berusaha agar keduanya bisa tampil di kualifikasi Piala Asia U23 pada September 2023. Tapi ingat, untuk Piala AFF U23 ini tidak ada dalam kalender FIFA, jadi mungkin banyak pemain yang tidak bisa diturunkan karena ada yang terlibat di Liga Super atau Piala Malaysia saat itu, kata Datuk Hamidin Mohamad Amin. Namun setelah itu, akan ada kualifikasi Piala Asia U23 yang lebih penting, di mana kami ditempatkan di grup H bersama Thailand, Bangladesh, dan Filipina, dan hanya tim terbaik dan 4 tim terbaik kedua yang akan lolos untuk turnamen utama tahun depan. Ini lebih penting karena ada dalam kalender FIFA, katanya. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada Agustus 2023.
Malaysia tergabung dalam grup B bersama Timnas U23 Indonesia dan Timor Leste. Tak kalah heboh, PSSI butuh dana 260 miliar rupiah untuk perbaiki sepak bola Indonesia. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Dikutip dari laman resmi PSSI, nilai anggaran sebesar itu bakal mencakup berbagai hal. Seperti contohnya yaitu ongkos-ongkos untuk membawa tim nasional, membayar para pelatih, pelatihan-pelatihan, hingga mengelola tim nasional. Lebih lanjut, Erick Thohir juga meminta pemerintah untuk ikut ambil bagian memperbaiki sepak bola tanah air. Kemarin PSSI sudah melaksanakan kongres. Di situ PSSI ingin, selain mendapatkan dukungan pemerintah untuk membangun sepak bola, baik infrastruktur maupun tim nasional. Namun PSSI juga mulai komersialisasi. Kami sudah memperhitungkan sebesar 260 miliar rupiah target anggaran, kata Erick Thohir, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Erick Thohir menegaskan bila PSSI nantinya akan terbuka dalam hal anggaran. Mulai dari pengeluaran hingga pendapatan bakal dilakukan pendataan. Ini semua terbuka pada waktunya. Kami sudah menunjuk auditor Ernst & Young. Sehingga data akan terbuka, yang mana kosnya dan berapa pendapatannya, tuturnya. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan bila salah satu sumber pemasukan PSSI yakni dari laga persahabatan. Seperti pada agenda FIFA Matchday. Sebagai informasi, Timnas Indonesia memiliki jadwal 2 laga pada FIFA Matchday bulan Juni 2023. Laga pertama yakni melawan Timnas Palestina pada tanggal 14 Juni 2023. Laga kedua adalah melawan Timnas Argentina pada tanggal 19 Juni 2023. Pertandingan melawan Timnas Argentina sendiri diharapkan membuahkan keuntungan. Seperti yang diketahui, Timnas Argentina kini menjadi tim terbaik di dunia bila melihat ranking FIFA. Kita harus biasakan PSSI punya strategic planning yang tepat. Seperti pada FIFA Matchday ini harus diyakini tidak hanya membawa prestasi nasional tetapi juga untuk keuangan yang baik. Dengan pendapatan tiket yang affordable, baik pemasukan dari media hingga sponsor. Saya rasa target bisa ada profit. Supaya jangan dibiasakan bisa membawa pertandingan besar lagi. Nanti jadi kapok kalau merugi, hanya akan jadi mimpi, tutupnya.